Halo semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah yang keempat dari teknologi enzim. Baik, kita lanjutkan. Saya akan share screen. Nah, kuliah yang keempat kita masih ke bagian dasar dari teknologi enzim ini, yaitu klasifikasi dan penamaan enzim. Oke, penamaan enzim mungkin sudah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang mempelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa ada beberapa macam enzim, tetapi bagaimana sih awalnya menemukan nama enzim itu? Pada awalnya penamaan tidak ada aturannya. Kadang berdasarkan kehendak penemunya, kemudian nama umum atau trivial, misalnya ini pepsin. Pepsin berasal dari bahasa Yunani pepsis, artinya pencernaan. Kemudian petalin dari bahasa Yunani petualon, yang berarti liur atau dahak. Kemudian tripsin dari bahasa Yunani trupsis, yang artinya melunakkan daging. Kadang ada beberapa nama yang merefer pada enzim yang sama karena cara penamaannya yang berbeda. Gitu ya. Ada penamaan enzim berdasarkan nama organ atau organisme penghasilnya. Misalnya pankreatin menggantikan tripsin. Ya. Kalau pankreatin dari pankreas, jadi menjadi pankreatin. Padahal ini namanya sama dengan tripsin. Kemudian papain, protease dari getah pepaya, dinamakan papain. Kemudian risin sudah sering dengar ya, ricinus itu jarak. Kemudian visin dari ficus, bromehalin ini protease dari nanas, karena dia termasuk dalam famili Bromeliaceae. Atau berdasarkan substrat, urease, substratnya urea. Lipase, substratnya lemak atau lipid. Protease, substratnya protein. Amilase, substratnya amilum. Kemudian ada juga penamaan berdasarkan jenis ikatan kimia substrat. Misalnya peptidase itu memecah ikatan peptida, esterase memecah ikatan ester, fosfatase memecah ikatan fosfat, glikosidase memecah ikatan glikosida, dan nukleotidase memecah ikatan nukleotida. Kemudian ada yang berdasarkan jenis reaksi. Ada glukosa oksidase, mengkatalisis reaksi oksidase glukosa, kemudian aminotransferase memindahkan gugus amin atau NH2. Ada namanya komisi enzim, enzim commission, memberikan nama sistematik pada setiap enzim di samping nama trivial yang ada. Tujuannya untuk memberikan gambaran deskripsi dari enzim dalam laporan ilmiah. Penamaannya dimulai dengan singkatan enzim commission atau EC, lalu diikuti dengan 4 digit angka yang menyatakan kelas utama, subkelas, subkelas, dan nomor seri kelasnya. Misalnya ini, NAD plus oksidoreduktase itu namanya menjadi EC11127.
yang mengkatalisis sebagai berikut. Mungkin kalau untuk menemukan di mana letaknya pengklasifisian enzim ini akan mudah ya. Tapi untuk mengingatnya mungkin agak susah. Karena angka-angka semua. Ini misalnya EC2711. Jadi 2 itu kelasnya transferase, 7 subkelasnya transfer of fosfat, kemudian 1 itu subkelas alcohol is phosphate acceptor. Kemudian specific name, jadi nama spesifik dari enzimnya itu. Jadi kalau melihat 27711 kita udah lihat kelasnya apa, dia termasuk keluarga yang mana gitu. Memudahkan untuk itu, tetapi untuk mengingat angka-angka lumayan juga ya, lumayan susah. Jadi ada ini EC1, EC2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dibagi menjadi ini dideskripsikan lagi. Nanti kalau ini juga ada penguraian lagi. Ini contohnya beberapa dari EC2 transferase. Kemudian kalau kita klik lagi, kita akan melihat sub-subkelasnya dan nama spesifiknya. Jadi gitu. Akan memudahkan kita melacak. Ini beberapa contoh subkelas hidrogen atau donor elektron, kemudian sub-subkelas hidrogen atau aseptor elektron. Jadi ada nama-namanya, tapi data lengkapnya nanti bisa dilihat di EC. Klasifikasi enzim. Ada beberapa penggrupan untuk menggambarkan bagaimana dia bekerja. Misalnya oksidoreduktase mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi. Transferase, kalau kita melihat transfer artinya memindahkan atau mentransfer gugus molekul dari satu molekul ke molekul yang lain. Hidrolase itu pemutusan hidrolitik. Liase mengkatalisis pelepasan suatu gugus dari molekul substrat. Ada yang dilepas. Isomerase mengkatalisis penataan ulang molekul-molekul yang di dalamnya. Ligase, ligate, mengkatalisis penggabungan ligase. Ya, tetapi nanti ada macam-macam enzim yang namanya itu bercampur-campur dengan sistem penamaan yang berbeda-beda. Ini masih tadi ya menjelaskan dengan disertai contoh EC-nya, oksidoreduktase. Ini EC berapa Pak? Reaksi yang dikatalisis ini dilihat di sini. Kemudian transferase, ini mentransfer molekul. Kemudian hidrolase itu memecahkan ikatan hidrogen. Liase menggabungkan, ini digabungkan. Kemudian isomerase memindahkan suatu molekul, misalnya ini strukturnya dari di sini dipindah ke sini. Namanya akan menjadi berbeda. Ligase itu menggabungkan, jadi ini misalnya contohnya pirufat diberi CO2 menjadi nanti oksaloasetat. Ini grup-grup enzim, ciri khas enzim bisa digolongkan di dalam beberapa grup ini. Nah, sekarang udah mulai ke penggunaan ya, analisis enzim. Contohnya adalah enzim di serum darah. Kebanyakan digunakan untuk mengidentifikasi penyakit. Enzim secara normal terkonsentrasi di dalam sel dan jaringan di mana mereka membentuk fungsi katalitiknya.
Lebih dari 50 enzim telah ditemukan dalam serum manusia pada praktek klinis rutin yang paling umum di antaranya. Ini gambaran beberapa enzim di dalam serum yang digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit. Misalnya ini amilase, enzim yang mencerna tepung, terutama berasal dari kelenjar ludah. Ya, biasa ini mungkin di biologi dasar juga sudah sering mendengar. Aktivitas serum biasanya naik pada tahap awal inflamasi pankreas yang akut, pada gangguan ductus pankreatis, saluran pankreas, dan pada penyakit gondok. Lipase, enzim yang mencerna lemak mulai di dalam pankreas dan memperlihatkan variasi klinis yang sama seperti amilase pada penyakit yang melibatkan pankreas. Nah, ini gambaran di beberapa enzim untuk digestif yang ditemukan di saluran-saluran pencernaan. Untuk analisis enzim yang lain adalah alkalin fosfat, ditemukan pada kebanyakan jaringan tubuh, khususnya pada sumsum tulang atau bone marrow, dan liver, hati. Dan memperlihatkan nilai yang tinggi di dalam serum pada kondisi penyakit radang tulang, osteomalacia, melemahnya tulang, hepatitis, dan gangguan penyakit kuning. Kemudian ada fosfatase asam, ditemukan dalam jaringan tubuh, tetapi biasanya tidak dalam konsentrasi tinggi pada kelenjar prostat dewasa. Enzim ini dilepaskan ke dalam sirkulasi pada kasus kanker prostat metastatik atau sudah menyebar, itu ya, kankernya sudah menyebar. Selanjutnya peptidase, sekelompok protein enzim pencernaan. Masih ingat tadi peptidase berarti protein. Ditemukan dalam konsentrasi yang lebih besar pada serum yang terkait dengan gangguan jaringan begitu banyak seperti shock, demam, luka traumatik, dan pada anemia yang disebabkan oleh kerapuhan sel-sel darah merah. Dan masih ada lagi yaitu transaminase, yaitu transaminase glutamik aspartik dan glutamik alanin, enzim yang ditemukan pada kebanyakan jaringan tubuh. Enzim ini meningkat besar di dalam serum pada penyakit liver, seperti hepatitis, hati, dan infraksi miokardium yang di jantung. Ya, begitu gambaran tadi, gambaran tentang klasifikasi enzim yang ada dan cara penamaannya. Ini adalah kuliah yang keempat kita tentang teknologi enzim, masih berfokus pada materi dasar, belum pada teknologinya. Jadi dipahami dulu prinsip-prinsip dasarnya sebelum kita beranjak ke tingkat teknologinya. Baik, demikian kuliah yang keempat tentang teknologi enzim. Selamat belajar, selamat mengeksplorasi dengan mengerjakan tugas, membaca jurnal dan kuis-kuis yang ada, dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Semoga kita bisa bertatap muka secepatnya. Terima kasih. Sekian kuliahnya.